Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan ini adalah daily vlog kita di hari ke-10. Luar biasa banget, udah hari ke-10 yang gak nyangka. Ternyata benar kata, kalau kalian pernah baca buku apa sih, Micro Habits kalau nggak salah namanya, pokoknya bla 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 habit, aku udah baca cuman lupa judulnya. Kita harus ngelakuin sesuatu itu terus kecil, kalau bisa jangan berhenti ya, jangan kepotong. Dan aku nyoba banget nerapin trik itu. Jadi vlognya walaupun nanti jelek tetap ku upload, tapi yang penting intinya jangan berhenti, jangan miss satu hari pun gitu ya. Oh, siapa itu yang datang? Mas Albert. Aduh, ayo Mas Albert main ke sini. Bawa apa itu? Bawa makanan Indonesia kayaknya. Ayo masuk. Ih. Alban bawa apa aja nih, Ban? Bawa rendang, bawa sambal. Kita dibeliin hadiah apa ini? Dari Turki. Topi. Kita coba yuk nanti yuk. Kok kayaknya kecil nih buat Seno ya? Oh, buat Seno ternyata, bukan buat kita. Ya, kita bakal makan di balkoni teman-teman, karena musim panas, enak ya, udaranya seger. Jadi kita bisa makan di balkoni dan terus ada payung-payung ini kalau misalnya sinar mataharinya terik ya. Keren banget, North Face ya. Makasih Om Albert. Jadi gimana bro, tadi liburan di Turki berapa? Seminggu ha? Seminggu all inclusive, tiket pesawat include, hotel, transport, makan, buffet sepuasnya. Semua aktivitas di resort dapat, terus dia resortnya di pinggir pantai. Jadi asik lah ya. Beneran nyantai di satu tempat itu. Ya, jadi Turki itu juga terkenal banget buat orang-orang Eropa, teman-teman yang liburan. Jadi mereka kalau nyari tempat yang agak panas gitu ya, Turki salah satunya. Tapi Turki juga terkenal banget sekarang juga bukan cuma buat tempat liburan aja, buat orang Eropa kalau kalian mau numbuhin rambut lagi, terusnya beresin gigi, itu terkenal banget buat orang Eropa. Jadi ada meme kalau misalnya orang Eropa ke Turki itu satu pesawat semuanya di kepalanya ada perban, terusnya ada luka operasi. Jadi buat orang Eropa memang Turki ini tempat apa ya? Surganya operasi plastik dan transplantasi rambut. Karena rate-nya jauh lebih murah daripada kalau dilakuin di Eropa ya, dilakuin di Swiss atau di mana gitu. Sama aman nggak bro, Turki? Kalau dari pengalaman trip gue ke Turki sih nggak kenapa-napa, aman-aman aja. Aman-aman aja ya? Harus tetap hati-hati lah. Wih, apa nih? Rendang apa nih? Rendang sapi. Wih, dibawain siapa? Tamu? Kemarin. Sama Kanura. Mungkin dari Makassar. Rendang. Ih, cukup lah ya buat berdua lah ya. So, rendangnya kita panasin karena nggak ada microwave, jadi gini aja lah ya, cukup lah ya, sebentar aja. Sama ini juga dikasih sambal oleh tamu kita, Kak Nura, makasih banget, dari Makassar. Duo Roa, apa ya artinya ya? Ikan duo, ini campur. Oh campur, yoke. Ikan Roa doang. Sip. Enak banget. Rendang sambal sama nasi putih sih udah cukup tuh. Cukup banget nih. Gue bisa makan seminggu gitu. Pakai nasi putih. Nah ini buat anak-anak kalau ini. Kalau anak-anak makannya apa tuh, pasta sama brokoli. Ya jadi tadi kata Alban kalau orang sini itu, kalau orang kita setiap hari harus ada nasi. Kalau orang sini harus ada salad sama apa kayak pasta, roti gitu-gitu ya. Rendang, nasi, sambal, udah nggak perlu apa-apa lagi. Ternyata Albert bikin sambal juga. Makasih Om Albert. Dia ngeliat kita makan nasi, dia pengen makan nasi aja. Ini kayak lagi belajar ilmu hitam ya. 40 hari makan nasi putih doang. Ikan terinya bro. Kalau Albert bilangnya mewah. Ada ikan terinya nih. Gini ya. Sambal duo. Oke, rancak bana. Artinya apa sih rancak bana tuh? Nggak tahu, gue bukan orang Padang. Yummy ketchup. Yummy. Selamat makan ya mungkin ya artinya. Mantap banget ya rancak bana. Seno juga pakai sambal. Gue taunya bahasa Medan bro. Aneh hocia. Hocia. Kalau Indonesia banget kakinya harus diangkat juga di sini kayak di warteg ya. Ternyata Alban kalau makan dicampur dulu kayak gini teman-teman. Iya, jadi campur semua. Ya, jadi kalau merata rasanya. Merata, dia tim campur, kalau saya nggak dipisah. Ya udah selesai makan, terus kita
Yang di Eropa ini, kayak nggak tahu di Indonesia udah mulai banyak kali ya. Mesin cuci piring kayak gini. Ini masih jarang ya. Ini yang paling kenyamanan banget sih ini. Nyuci piring paling males soalnya. Tapi kalau pakai mesin gini langsung tinggal masukin sini aja udah selesai beres. Lo tahu di Swiss juga sama kayak Indonesia, jadi jam 7 ke atas, jam 7 malam ke atas itu listrik lebih murah. Lebih murah? Iya. Oh, pantesan makanya orang nyuci dishwasher sama cuci washing machine. Baju. Oh, malam biar lebih murah gitu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah makan siang, sekarang kita mau ke luar dulu ngopi sama Albern sebentar. Private trip. Teman-teman, kita ngopi dulu bareng Albern. Ya, tadi kita udah ngopi bareng Albern. Tadi kita sedikit meeting ya tentang ngebahas Guide Santai. Oh ya, video ini selalu disponsorin oleh Guide Santai. Buat teman-teman yang mau ke Eropa, jangan lupa cek Instagramnya Guide Santai dan hubungin kita kalau kalian mau ke Swiss. Nggak cuma ke Swiss aja sih, tapi juga ke Eropa Barat lainnya ya, seperti Belanda, Prancis, Italia, kita handle semua. Ya, sekarang aku udah di rumah lagi dan ini kita mau kerja dulu karena ini hari kerja ya sebenarnya. Jadi topik hari ini sebenarnya aku pengen ngebahas sedikit tentang cita-citaku dulu sebenarnya dari dulu ya, nggak kesampai-sampean teman-teman, untuk jadi digital nomad. Jadi kita bisa kerja di mana-mana dengan penghasilan yang cukup gitu ya. Tapi ternyata takdir berkendak lain, aku harus stay di Swiss, terusnya kita harus kerja di corporate. Dan aku pengen nunjukin progresnya. Ini makanya aku mulai nge-vlog lagi. Aku pengen nunjukin juga, sharing ke kalian gimana progresnya. Karena aku udah lama banget nggak nge-vlog, udah 6 bulan lebih. Dan ini kita sekarang mulai lagi. Ini baru kemarin aku daftarin di YouTube partner program lagi ya, karena sempat keluar. Ya teman-teman, kita sekarang pergi belanja lagi. Ini udah sore teman-teman. Kita mau belanja buat makan malam. Ya, di sini kita ngajak Seno sama Lian. Jadi aku bertiga sama anak-anak. Ibunya pengen punya waktu sendiri. Jadi ini mungkin aku nggak bisa ngeliatin kalian ya, karena Lian belum boleh masuk vlog teman-teman. Kalau dari atas boleh sih. Lihat tuh kakinya 2. Ini sebenarnya cuma buat 1 orang teman-teman. Tapi kita pakai buat antar 2 anak. Ya teman-teman, jadi dulu benar-benar aku pernah punya cita-cita jadi digital nomad ya. Waktu belum punya anak sebenarnya. Jadi aku sama istriku pernah planning mau tinggal, ya kita coba deh gimana caranya supaya kita bisa tinggal di mana-mana gitu kan, dan hanya mengandalkan kerjaan online dan dari nge-vlog kayak gini misalnya ya. Ya, kita mau belanja di situ teman-teman, seperti biasa. Ini supermarket paling dekat rumahku. Sekarang kita pakai kamera yang di leher. Kita beli Pfirsich ya sayang ya. Siapa itu? Siapa sayang? Hah? Senam. Beli buah 485. Kita harus ingat nomornya soalnya pas nimbang. Nih, kita harus masukin 485. Beli kiwi. Sama beli alpukat. Kita harus coba ya nih soalnya. Ya. Lian. Seno. Kita beli telur. Oke, ini ada diskon. Kita nyoba selalu beli yang organik ya. Kalau misalnya harganya cocok. Lian duduk ya. Lian duduk sayang ya. Kita bayar dulu baru boleh makan rotinya ya. Mau itu? Pokemon. Oke, yaudah yuk. Yes, Pokemon.
sayang. Grüezi. Und gerne so ein Brioche. Ja, ist gut. Ya, Seno, kasih lian. Kasih lian, sayang. Udah? Danke, Oh, danke, Nan. Belanjaan kita. Lian Seno. Ya teman-teman, di belakang situ sebenarnya ada tempat main anak-anak ya. Tapi karena banyak banget anak-anak dan orang tua, aku nggak berani ngerekam dari dekat. Karena sekali lagi nggak ada orang tua yang pengen anaknya direkam ya. Kalau aku bawa kamera kayak gini pasti udah ngamuk mereka. Ya kita ini muter-muter sambil kita obrolin yang tadi ya. Jadi aku tadi mau ngomongin tentang digital nomad tadi. Kenapa kita harus pindah ya. Kenapa aku sama istriku mikir kita harus pindah dari Swiss seandainya kita mau jadi digital nomad. Alasan utamanya tentunya biaya ya. Jadi seperti yang aku udah sering ceritain bahwa biaya hidup di Swiss ini cukup mahal, sehingga kalau kita mutusin untuk digital nomad, kita harus menghitung budgetnya berapa yang pendapatan kita dari kerjaan, dari nge-YouTube, dari nge-vlog, dan harus sesuai dengan biaya hidupnya ya. Ya salah satu opsinya kita mau pindah ke Spanyol waktu itu karena biaya hidup di Spanyol jauh lebih rendah ya. Jadi dengan mungkin kita mikir ya biaya di Spanyol mungkin cukup 2.000 euro, 2.000 euro aja udah cukup ya untuk bertahan hidup. 2.000 sampai 2.500 mungkin pikir kita. Atau ke Berlin, tapi ke Berlin karena kita dulu udah tinggal di Berlin lama jadi nggak mau ya balik lagi ke Berlin ya. Ya teman-teman, jadi kalian pernah nggak dengerin ngelihat daily vlogku yang kurang lebih setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bahkan aku pernah nyoba ngetes. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu kita pernah bikin juga, nyobain ngevlog tiap hari ya. Dan itu sebenarnya tujuan utamanya cuma buat ngetes aja teman-teman. Berapa sih penghasilan yang bisa aku dapetin seandainya aku ngevlog tiap hari selama sebulan. Dan di situ waktu itu kita dapat kurang lebih sekitar 1.100 Swiss franc teman-teman. Jadi kurang lebih 18 jutaan lah ya. 18 juta terus ditambah endorsement, 1-2 endorsement sebulan, itu total kita mungkin bisa dapat sampai 35 jutaan. Dan itu masih jauh banget dari biaya hidup yang kita butuhin di Swiss ya teman-teman. Ya tapi setelah nggak lama dari mimpi itu, terus kita ternyata dapat Seno dan dapat Lian. Habis itu udah deh langsung ganti haluan teman-teman. Tapi jujur setelah punya anak, kehidupan kita kayak berubah 180 derajat banget, positif dan apa ya? Kita sangat stres, penuh hidup kita jadi stres banget sebenarnya. Tapi di stresnya itu tetap aja aku bilang masa-masa hidup yang paling bahagia ya sama 2 anak ini ya. Oh, udah sampai rumah teman-teman. Wah, ini kalau panas-panas kayak gini minum Red Bull pakai es teman-teman. Enak banget. So, kita nongkrong di luar dulu yuk. Kalau panas-panas kayak gini kita minum ini pakai es. Red Bull es. Kalau panas-panas kayak gini segar banget. Ya teman-teman, sekarang kita bacain komentar dari kalian di video sebelumnya ya. Nah ini dari Nila. Sangat baik sekali perhatian dari pemerintah Swiss kepada para tenaga kerja tanpa membedakan apa kerjaannya. Ya ini juga yang aku sangat rasain sih di Swiss waktu pertama kali ke Swiss ya. Kalau di sini memang kerjaan apapun dapat hak-hak yang sama sebenarnya, pekerjaan mau jadi dokter, mau jadi manajer, sama mau nyuci piring, sama. Ini ada pertanyaan dari Isa Lutfi, kita like dulu. Halo Mas Syarif, hadir menyimak. Mas mau nanya, untuk di Swiss apa ada program Ausbildung di bidang data analytics, data science ya? Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau untuk data analytics sama data science kayaknya bukan Ausbildung ya, kayaknya harus kuliah deh. Atau ada yang namanya tuh apa sih? Kayaknya sekelas kuliah, karena itu data analitik itu teori, kita butuh teori, namanya juga analitik ya. Jadi sesuatu yang butuh analitik, analisa itu biasanya butuh pendidikan tinggi teman-teman.
Tapi bisa jadi aku salah ya, aku nggak tahu, mungkin aku mesti research dulu, mesti cek di Google dulu ya. Tapi kalau secara langsung jawab gitu, menurutku kalau untuk data analitik sama data science itu kita butuh kuliah teman-teman, karena itu butuh analisis. Jadi kalau udah dengernya analisis itu biasanya udah pendidikan tinggi gitu ya. Dari Mas Agus, ini masalah terbesar di Indonesia Bang, ketimpangan gajinya ngeri banget, range-nya tiap bulan antara 300.000 sampai puluhan juta. Ya itu juga yang bikin aku pertama kali ketika aku kerja di sini itu kaget ya. Kita mikir, wow gila, perbedaan antara gaji yang terendah, pekerjaan yang terendah, sama gaji rata-rata atau gaji manajer itu nggak jomplang banget ya. Tentunya ada pengecualian misalnya kalau kalian CEO dari perusahaan multinasional atau internasional, tentunya gaji kalian itu bisa sampai jutaan Swiss franc ya. Tapi rata-rata gaji antara misalnya kayak manajer tempatku mungkin gajinya sekitar ya nanti aku harus nyebutin gajiku ya, pokoknya tuh nggak jauh banget gitu, dan itu juga nggak sampai jauh sih, cuman nggak jauh banget sampai nggak kebayang gitu loh. Jadi di sini itu pengaruhnya besar banget teman-teman. Jadi kayak misalnya komunikasi antara manusia sesama manusia itu jarang kita melihat kayak orang rendahin orang lain, yang bingung juga jelasinnya ya. Jujur aku bukan mau ngejelekin ya, cuman aku beberapa kali ngalamin teman-teman, kayak misalnya di Indonesia kita ngelihat orang makan di restoran terus bayar pakai kartu kredit, terus kayak nggak dilihat mukanya teman-teman, pelayannya tuh kayak bener-bener aku ngalamin sendiri ya, bahkan dengan orang yang aku kenal sendiri gitu, tanpa menyebut nama. Aku kaget waktu aku diundang mereka makan di restoran terus mereka bayar gitu kan, terus ngasih kartu kreditnya tanpa ngelihat mukanya, terus perlakuannya terhadap kasirnya tuh beda banget, sama pelayan restorannya tuh beda banget dengan di sini. Di sini kita nggak semua ya, tentu ada pengecualian teman-teman, tapi rata-rata kita tetap menghormati mereka sebagai pelayan restoran. Bagaimana kita ketika bayar, ketika memesan sesuatu, kita lihat mukanya, kita lihat matanya, kita ucapkan terima kasih. Jadi benar-benar komunikasinya tuh enak dilihat ya. Oke teman-teman, ini waktunya kita bacain kuis buat kalian. Kali ini kuisnya nggak terlalu susah teman-teman. Sebutkan 3 makanan khas Swiss teman-teman. Yang 2 terkenal banget pakai keju ya, mungkin kalian udah tahu. Nah, tinggal yang satunya ini, mungkin kalian harus research juga ya. Tulis di komentar jawaban kalian. Seperti biasa, video ini juga disponsorin oleh Bogota for Men, teman-teman. Jadi ini facial wash pilihanku setiap hari. Kalau kalian pengen nyobain juga Bogota for Men, kalian bisa lihat di deskripsi, itu ada link Shopee-nya ya. Cobain deh, ini asik banget nih. Ya teman-teman, ini ku tunjukin statistik YouTubeku. Jadi pertambahan followersnya hari ini, bukan hari ini sih, jadi sebulan terakhir. Kemarin kalau nggak salah 90 atau 70 berapa gitu ya, sekarang udah 114. Jadi pertambahan followersnya nggak begitu cepat sebenarnya, tapi yang cepat itu pertambahan viewsnya menurutku. Jadi sebelum aku mulai vlog harian ini kurang lebih dia ada 100 ribuan, sekarang udah hampir 200 ribu ya. Dan juga watch time-nya juga naik. Yang juga banyak naik itu sejak aku daftar, ini baru hari ketiga teman, hari ketiga ini aku mulai jadi YouTube partner lagi. Dan ini bisa teman-teman lihat sekarang pendapatanku udah hampir 30 Swiss franc teman-teman. Berarti ini udah lebih dari 500 ribu ya. Hanya 3 hari aja. Ini jadi, dan aku kayaknya ini pertumbuhannya juga bakal lebih meningkat ya ini pendapatannya. Seperti yang aku udah ceritain, bisa sampai kalau misalnya kita sebulan daily vlog terus bisa sampai 1000 lebih teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya. Aku nggak tahu algoritma YouTube seperti apa sekarang ini. Jadi bisa jadi ada perubahan besar ya. Ya, jadi tujuannya aku nge-share statistik tadi sebenarnya benar-benar bukan buat pamer. Kenapa? Karena angkanya juga masih kecil ya teman-teman. Aku jadi cuma pengen nunjukin ke kalian, buat kalian yang pengen belajar, pengen ngelihat seperti apa sih perkembangan pendapatan dari YouTube, dari AdSense ya. Sebenarnya nggak banyak sih kalau dibandingin dengan endorsement. Jadi sebenarnya kebanyakan orang itu lebih ngincer ke endorsementnya ya.
Karena waktu aku dapat endorsement juga dulu angkanya jauh lebih besar dibandingin dari pendapatan AdSense, teman-teman. Jadi kayak AdSense itu cuman bonus aja ya. Pendapatan utamanya biasanya dari YouTuber, dari influencer itu rata-rata dari iklan, teman-teman. Dari iklan maksudnya dari endorsement yang mereka kerjasama dengan brand ya. Oke teman-teman, kita udah bacain komentar, kita udah bacain quiz. Terakhir kita mau nunjukin progres kita main keyboard ya. Seperti biasa di akhir video aku selalu setiap harinya nunjukin progresku main keyboard. Karena penasaran juga, aku belajar keyboard dengan umurku yang sekarang udah di atas 30-an ya, udah 36 sekarang umurku. Dan aku baru mulai belajar keyboard. Kata orang susah kalau udah tua, belum tua sih. Maksudnya kalau udah usia segitu susah mau mulai belajar keyboard. Tapi kita bakal membuktikan bahwa itu salah, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja vlog hari ini, day ke-10. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton, dan kita ketemu lagi besok ya. Sehat selalu, bye-bye.